Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama dengan saya Camar Haenda. Memasuki masa arus balik Lebaran 2024, jalur arteri Kalimalang, Jakarta Timur ramai pemudik. Pemudik yang melintas didominasi kendaraan roda 2. 4 hari setelah Lebaran, kawasan arteri Kalimalang, Jakarta Timur ramai oleh pemudik yang melakukan perjalanan balik ke Jakarta. Jalur Kalimalang ini menjadi salah satu jalan yang dilalui oleh masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik maupun balik. Kendaraan pemudik yang melintas dari arah Bekasi menuju Jakarta didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk menghindari kemacetan, pemudik diimbau untuk melakukan perjalanan di hari setelah atau sebelum tanggal 15 April yang diprediksi sebagai puncak arus balik Lebaran 2024. Volume kendaraan arus balik di gerbang tol Cikampek Utama mulai mengalami kepadatan. Hingga Minggu siang, volume kendaraan yang melintas gerbang tol Cikampek Utama menuju Jakarta sudah lebih dari 30.000 kendaraan. Lonjakan ini mulai terjadi sejak Sabtu malam. Selain bertambahnya volume kendaraan yang menuju Jakarta, kepadatan lalu lintas juga terjadi karena adanya penyempitan jalur di kilometer 52 dan antrean kendaraan yang ingin memasuki rest area. Untuk mengurangi kemacetan, pihak kepolisian kembali memberlakukan rekayasa lalu lintas mulai dari ganjil genap, kontraflow hingga one way. Pemirsa, hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran 2024 dan untuk membahas lebih lanjut mengenai skenario lalu lintas serta pengamanan saat arus balik, kita bergabung dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan. Selamat malam, Pak Aan. Malam, Mas. Baik, Pak Aan, ini kita diprediksi bahwa puncak arus balik akan terjadi hari ini dan juga besok. Sejauh ini antisipasi yang dilakukan seperti apa, Pak Aan? Betul, jadi sesuai prediksi hari ini dan besok ini akan menjadi puncak arus balik. Ini sudah terjadi bangkitan atau peningkatan arus lalu lintas sejak tadi pagi jam 10 ya, jam 10 dari arah Solo, Jogja yang berada di Banyumanik. Ini sungguh sangat padat ya, sehingga Polda Jateng tadi jam 11 memberlakukan one way dari Salatiga sampai dengan Kali Kangkung dan diteruskan sampai 72 nantinya. Sampai sekarang masih terus dilaksanakan untuk one way lokal di Semarang. Baik. Kemudian arus lalu lintas dari Cileunyi, artinya dari Garut, Tasik, dan Jawa Tengah bagian selatan juga ada peningkatan. Tadi jam 2 terpaksa kami lakukan beberapa diskresi kepolisian ya, karena arus lalu lintas di Cipularang cukup padat, kemudian di Kali Urip Utama juga cukup panjang antriannya, sehingga kita arus yang dari Bandung kita keluarkan di exit tol Cikamuning ya, kemudian kita alihkan juga ke Jakarta Cikampek Selatan dari Sadang, sehingga ini mengurangi beban yang ada di kilometer 66. Kemudian melihat traffic counting yang ada di kilometer 63, kemudian 61, di 71. Ini angkanya terakhir jam 17 sampai jam 18, ini sudah di atas 7.000. Artinya kami saat ini sedang mempersiapkan untuk penambahan kontraflow yang saat ini dari 72 sampai 47 itu 2 lajur, kami akan tambah dari 66 nanti sampai 47 itu ada 3 lajur kontraflow, kemudian nanti dari 47 ke 36 kita akan buka kontraflow 1 lajur. Itu upaya untuk mengurangi beban yang ada di Cikatama. Saat ini pantauan dari CCTV kita, Cikatama ini sudah cukup padat ya, Cikampek Utama ini antriannya bisa sampai 1 kilo. Ya. Ini upaya-upaya kita lakukan untuk mempercepat arus yang ada di gerbang Cikatama. Demikian, Mas.
Baik, Pak Aan, ini kita bisa lihat situasi dan kondisi di gerbang tol Cikatama yang memang kalau dibandingkan dengan tempat-tempat lain dari pantauan tim kami, ini sedikit lebih padat begitu. Terutama juga ini disebabkan oleh adanya pertemuan dari arah timur Trans Jawa Selatan ataupun juga dari arah Bandung. Apakah ada treatment khusus yang dilakukan untuk mengatasi pertemuan tersebut, Pak Aan? Itu tadi kami kurangi untuk arus yang dari Bandung, kita alihkan ke Japek Selatan ya. Baik, Nanti akan keluar di Karawang Timur, masuk kembali ke tol itu ke Karawang Barat yang dari arah Bandung. Ini maksudnya untuk mengurangi kepadatan nanti di pertemuan arus di 66. Kemudian ini kepadatan juga diakibatkan dari rest area 62 ya. Rest area 62 ini menjadi favorit untuk masyarakat yang dari Bandung maupun dari Transjava karena yang dari Transjawa ini rest area 86 sampai saat ini belum bisa dioperasionalkan sehingga ini akan numpuk di 62. Kita sudah melakukan buka tutup ya untuk 62 ini untuk meluruskan masyarakat yang akan ke rest area. Nanti kita arahkan keluar di Karawang Timur ya ke arteri. Kemudian treatment lainnya tadi kita akan menambah kapasitas jalan dengan menambah satu lajur. Kita akan buka dobrakan dari jalur Bandung, jalur Bandung artinya yang mengarah ke Jakarta. Kita akan dobrak di kilometer 66 ya. Kilometer 66 kita akan alihkan ke jalur Ambon atau yang jalur melawan arus atau kontraflow, sehingga kontraflow akan dibuka 3 lajur nantinya. Demikian, Mas. baik. Beberapa treatment yang kita lakukan untuk antisipasi dan mengurai kepadatan antrian di Cikatama. Baik, Pak An, ini berkaitan dengan kontraflow yang tadi Anda sempat sebutkan bahwasanya Korlantas juga melakukan sejumlah diskresi untuk bisa mengurai kemacetan. Namun tentunya kita bisa belajar dari kejadian kecelakaan di kilometer 58. Apakah ada antisipasi tertentu untuk kontraflow agar tidak menyebabkan kecelakaan begitu? Betul, jadi kita bersama-sama pengelola jalan tol, jasa marga, kita menguatkan dari sisi keselamatan, keamanan dan keselamatan. Jadi yang pertama kita menggunakan safety car, artinya nanti di paling depan setiap 30 menit kita akan kawal sehingga kecepatan di kontraflow ini bisa kita pelihara maksimal di 60 km per jam. Ini seperti tadi malam sudah kita lakukan ya, Ya. untuk penggunaan safety car ini tiap 30 menit sampai pagi hari dan sampai kontraflow ditutup. Kemudian untuk pembatas kontraflow kita akan rapatkan lagi ya. Ini sudah dilakukan juga kemarin tadi pagi dari 30 meter ini menjadi 10 meter. Akhirnya lebih rapat lagi. Kemudian ditambah reflektor di kun ini bolak-balik sehingga yang dari arah Jakarta maupun yang dari arah timur ini akan melihat reflektor ini untuk memberikan efek deteren. Kemudian setiap 2,5 kilometer pun kita akan rapatkan, ya, akan rapat sejauh 10 meter. Setelah itu akan dijarangkan lagi setiap 10 meter. Ini upaya-upaya yang kita lakukan. Kemudian kita juga di setiap dobrakan setiap 10 kilo itu ada petugas Polri yang akan memberikan isyarat ya dan menyalakan lampu rotator sehingga ini juga mengingatkan para pemudik, mengingatkan kemudian memberikan efek deteran sehingga konsentrasi bisa terbangun kembali ketika ada lampu cahaya rotator dari anggota kita, kemudian senter merah dari anggota kita. Baik. Kemudian yang terakhir kita juga menyiapkan beberapa kendaraan penyelamatan ya. Kemudian kendaraan untuk bantuan kalau ada kerusakan ini sehingga penanganannya lebih cepat ya ke TKP. Demikian beberapa Baik. upaya yang kita lakukan hasil evaluasi untuk
pemberlakuan kontraflow ini. Baik, mulai dari safety car, kemudian juga cone barrier, dan juga bagaimana pemantauan dari kecepatan. Pak Aan, ini kita bisa lihat juga pantauan udara dari tim kami di gerbang tol Cikatama, yang memang bisa dibilang adanya antrian di Betul. pintu gerbang begitu ya. Apakah ada treatment khusus untuk pintu gerbang tol Cikatama atau pengarahan khusus begitu? Karena ada juga sejumlah pemudik yang kesulitan karena imaninya habis. Apakah ada imbauan tertentu untuk masyarakat, Pak Aan? Nah, tentu kita sering, walaupun ada tempat top up nanti di gerbang paling kiri, ini ada tempat top up untuk mengisi apabila e-tolnya habis ya. Kita juga menghimbau Ya, kepada seluruh masyarakat untuk selalu mengecek e-tolnya. Ya, kita merencanakan perjalanan ya, berapa biaya tolnya, itu di setiap rest area bisa top up untuk pengisian e-tol ini ya. ya, Jadi untuk gerbang sendiri, gerbang Cikatama ini sudah diberlakukan semua, Mas, termasuk yang ya. satelit ini sudah dibuka, termasuk ada mobile reader juga untuk membantu mempercepat transaksi di situ. Namun karena ada imbas dari mana? Dari depan, dari kilometer 66, ini sudah sampai ke gerbang tol Cikatama di kilometer 72, sehingga setelah keluar ini agak tersendat. Ini treatmentnya kita akan membuka ya dari 72 ini satu lajur, sehingga akan menambah kapasitas jalan yang ada dari 72 sampai dengan 66 dan seterusnya 66 sampai ke 47. Baik, Pak Aan, ini apakah ada skenario khusus yang akan dilaksanakan esok hari, belajar dari apa yang terjadi hari ini yang mungkin bisa dikatakan berhasil? Karena kalau kita lihat dari pantauan di beberapa titik lainnya terpantau ramai lancar dan tidak ada kemacetan yang begitu berarti. Apakah ada titik-titik krusial lain yang mungkin bisa Anda jelaskan, terutama untuk pelabuhan, di pelabuhan dari mereka yang ada Nah, di Sumatera dan menuju ke arah Pulau Jawa? tadi siang sore kami ke Bakauni, kemudian ke Pelabuhan Panjang ya. Untuk Bakauni, Kepulauan Panjang ini syukur alhamdulillah kami lihat pola-pola yang dilakukan untuk eh, traffic di pelabuhan ini sudah cukup baik. Kemudian ketersediaan parkir juga cukup banyak ya kalau di Bakauni ini. Begitu juga di Panjang, ini cukup banyak. Sehingga saya melihat untuk di Bakauni ini masih eh, bisa kita atur ya pola-pola yang sudah disiapkan. Kemudian ada juga penambahan kapal dari Kementerian Perhubungan. Ada juga di Merak ini, di Merak hanya melakukan TBB. Artinya tiba, bongkar, berangkat kembali ke Bakauni. Artinya tidak akan muat penumpang dari Merak. Sehingga ini ada percepatan trip ya. Trip dari Merak ke Bakauni. Bakauni ini tidak mungkin ada dermaga yang kosong nantinya, sehingga pemasuk ke kapal ini lebih cepat. Baik. Kemudian kita juga sudah menyiapkan beberapa buffer zone ya. Bakauni ini sungguh beruntung ya karena jalan tolnya ini langsung ke pelabuhan. Kemudian ada 5 rest area yang siap untuk jadi buffer zone, sekaligus akan diterapkan delaying system apabila kapasitas di pelabuhan ini sudah cukup padat ya. Artinya nanti dari pelabuhan menginformasikan untuk didelaikan kendaraan mulai dari kilometer 20 ya, rest area 20 sampai ke belakang ada 5 rest area, kita akan masukkan ke rest area, akan ditunda perjalanan sampai kita atur untuk masuk ke pelabuhan. Kalau pelabuhan sudah naik kapal 100 kendaraan, nanti akan disuplai dari kilometer 20 itu 100 kendaraan. Begitu juga dari rest area sebelumnya akan maju 100. Jadi terus bergantian sehingga flow masuknya ini bisa kita atur sehingga tidak mengakibatkan antrian ataupun crossing dengan arus lalu lintas arteri yang ada di Baik. depan pelabuhan Merak ini.
Baik, Pak Aan, tadi Anda menyebutkan adanya penambahan armada kapal. Ini akan dilakukan ataupun juga ditambah sampai dengan esok hari, atau nanti akan ditambah pula sampai dengan ketika adanya aturan ASN dipersilakan untuk WFH selama 2 hari sehingga memperpanjang masa dari masyarakat untuk bisa pulang atau arus balik. Ya, jadi kalau kami melihat paparan tadi, sudah disiapkan kapal yang labu jangkar, ini yang setiap saat bisa mensuplai kapal ke dermaga yang ada di Bakauni. Jadi kalau saya lihat polanya ini akan cepat. Jadi Ya. tidak mungkin ada dermaga yang kosong ya untuk di Bakauni ini. Kemudian ada juga sharing ke mana Pelabuhan Panjang. Ini juga membantu masyarakat yang dari Lampung ya. Ini bisa langsung ke Pelabuhan Panjang, tidak harus ke Bakauni. Kemudian kalau kami lihat juga untuk bongkar muat, ya bongkar muat itu dibatasi maksimal 45 menit. Ya, Baik. angka ini sangat moderat ya, sangat membantu untuk percepatan bongkar muat kapal, kemudian sandar kapal sehingga arus kendaraannya akan lancar di sana. Ya. Itu beberapa pola yang akan dilakukan oleh teman-teman dari BPTD, ASDP, KSOP yang ada di Pelabuhan Bakauni. Baik, artinya efisiensi waktu di sini sangat penting sekali ya Pak ya, agar Betul. masyarakat ataupun juga pemudik tidak lama menunggu untuk masuk ke dalam kapal. Baik, Pak Aan, ini kita masih berkaitan dengan sistem dan juga perancangan yang Anda lakukan begitu ya. Ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu tentunya kontraflow tidak dilakukan serentak begitu. Apakah ini menjadi salah satu skenario yang disengaja begitu agar percepatan tersebut bisa dilakukan? Apa? Kurang jelas? Ya, Pak Maaf. Aan, ini kita kalau dibandingkan dengan tahun lalu, sistem kontraflow ini tidak dilakukan secara serentak. Apakah ini sengaja dilakukan begitu? Ini kan kita melihat volume arus yang datang dari timur maupun dari selatan. Jadi ketika arusnya memang ini angkanya sudah ada di atas 7.000 angka per jamnya. Jadi mau tidak mau kita harus menambah kapasitas jalan. Ya. Jadi kita harus melakukan kontraflow. Bahkan kalau nanti ada di angka 8.500, itu terpaksa harus melakukan kontingensi, melakukan one way dari 72 sampai dengan 47 nantinya. Ini kalau angkanya sampai 8.500 ya, itu skemanya seperti itu. Tapi saat ini baru sampai 7.000, artinya harus dibuka satu lajur lagi menjadi 3 lajur. Jadi sangat tergantung dari situasi arus lalu lintas yang masuk ke Cikatama. Itu Mas, Oke, baik, menjadi artinya kuncinya. dilakukan secara situasional. Mungkin Pak Aan, apakah Anda bisa memberikan saran begitu kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik hari ini ataupun juga besok, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan begitu agar perjalanan menjadi aman dan juga nyaman? Iya, jadi belajar dari beberapa kecelakaan yang terjadi selama arus mudik ini ya, eh, terbanyak ini karena kelelahan ya, kelelahan. Artinya untuk para calon pemudik yang akan balik ya, tolong dipersiapkan betul untuk stamina tubuh, pastikan stamina yang prima Ya. ya, sehat tentu, kemudian kendaraan juga sama, pastikan kendaraan yang berkeselamatan, mulai tekanan angin ban, kemudian mesin, perlampuan, pengereman, ini dicek kembali, sehingga ini juga menjadi kendaraan yang berkeselamatan. Kemudian tentu kalau kita lihat ya, kasus-kasus yang ada, dikendalikan kecepatan. Mungkin dengan adanya one way, ini arus lalu lintas cukup lancar, akhirnya euforia memacu kendaraan melebihi kecepatan yang ada. Ini tolong tetap dikendalikan kecepatan sesuai dengan aturan yang ada, maksimal 100 km per jam untuk di tol, kemudian nanti di kontraflow maksimal 60 km per jam. Ini tolong betul-betul ditaati. Kemudian apabila konsentrasi stamina sudah mulai menurun, ini tolong istirahat ya, jangan dipaksakan. Maksimal itu 4 jam sekali harus istirahat, minimal 30 menit. Kalau sudah lelah sebelum 4 jam,
istirahat silakan. Baik, Kalau rest area tutup tentu kita juga tidak bisa memaksakan untuk masuk dan parkir di bahu jalan. Silakan keluar tol terdekat ya. Karena di exit tol ini nanti ada rest area, ada rumah makan, ada tempat-tempat yang bisa digunakan untuk istirahat. Setelah fresh, silakan kembali masuk ke tol. Tidak ada penambahan tarif ya, karena tol Trans Jawa ini dihitung atas dasar kilometer. Jadi tidak ada penambahan tarif, tetap dengan tarif yang sama. Saya kira itu. baik. Baik, Pak An, ini pertanyaan terakhir, bagaimana penindakan yang dilakukan pada bis-bis ilegal, utamanya kalau kita ketahui bahwasanya saat ini kendaraan besar ataupun juga kendaraan sumbu 3 masih dilarang beroperasi sampai dengan tanggal 16 April. Apa antisipasi dan juga sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggar, Pak? Syukur alhamdulillah saya lihat dari data yang ada, tingkat kepatuhan untuk sumbu 3 ke atas ini ada di angka 98%, artinya kepatuhannya 98%. Tadi malam juga masih ada yang beroperasi, kita lakukan penindakan ya, kita kandangkan, ini di depan kilometer 29 ini ada 5 angkutan barang sumbu 3 ke atas, itu kita stop, tidak boleh beroperasi sampai nanti tanggal 16. Dan dari Sumatera juga sama, masih ada yang operasional, kita lakukan tindakan tadi malam, sampai dengan tindakan tilang dan Baik, tindakan pengandangan untuk mobil sumbu 3 ke atas ini. Untuk bis ya, kita bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan, sebelum arus mudik sudah baik, melakukan rem cek ya. Ini untuk keselamatan para penumpang nantinya. baik. Ya, gimana Mas? Baik, Pak An, terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan. Kalau kita lihat dari Cikatama, Cipali, Kalikangkung, dan juga Bakauheni, tidak ada kemacetan yang begitu berarti. Terlihatnya ramai lancar dan kita harapkan ini juga terjadi sampai dengan akhir dari puncak arus balik esok Amin, hari. amin. Terima kasih, Pak An, atas informasinya. Irjen Pol Aan Suhanan selaku Kakor Lantas Polri. Selamat bertugas kembali. Sejumlah wisatawan di Kebun Teh Pangalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat dipalak hingga dianiaya oleh preman. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Ayu Sore.